Xiao Yan menggosok gulungan hitam gelap ini dengan tangannya, dan menghela nafas pelan. Sosok wanita muda seperti teratai yang elegan itu perlahan muncul di benaknya dan tidak bisa dihilangkan. Sun Er, tunggu aku. Xiao Yan bergumam pelan sambil menggelengkan kepalanya dengan seluruh kekuatannya, membuang semua emosi dari kepalanya. Setelah itu, dia mengalihkan semua perhatiannya ke gulungan berwarna hitam di tangannya. Bagaimana saya harus membukanya? Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia membalik gulungan itu ke atas dan ke bawah. Jelas tidak mungkin untuk membuka paksa hal semacam ini. Jika tidak, dia akan menyesal jika dia merusak benda di dalamnya. Xiao Yan merenung lama sebelum sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia mencoba untuk manuver Douki di dalam tubuhnya dan mengikatnya di atas gulungan itu. Sesuatu yang aneh terjadi saat utas pertama Douki melakukan kontak dengan gulungan hitam gelap itu. Dia menyadari bahwa Douki sebenarnya diserap oleh gulungan itu. Xiao Yan merasa sedikit terpana dengan situasi ini. Dia segera menenangkan emosinya saat pikirannya bergerak. Douki dalam jumlah tak henti-hentinya mulai melonjak keluar dari tubuhnya sebelum bergerak di sepanjang lengannya dan mengalir ke gulungan hitam gelap itu. Tidak banyak aktivitas setelah sejumlah besar Douki dituangkan selain cahaya redup yang dipancarkan pada permukaan gulungan hitam gelap menjadi sedikit lebih kaya. Namun, Xiao Yan tidak cemas. Karena Sun Er telah mengatakan bahwa seseorang membutuhkan kekuatan Do Uang untuk membukanya, tidak akan terlalu sulit baginya untuk membukanya dengan kekuatannya saat ini. Penuangan Douki berlanjut selama total setengah jam atau lebih. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius saat dia menuangkan Douki dengan cara yang tidak pernah berakhir ini. Keanehan dari gulungan hitam gelap ini agak melebihi harapannya. Retak. Gulungan hitam pekat, yang sebelumnya tidak memiliki banyak reaksi, tiba-tiba mengeluarkan suara, retakan, lembut saat pikiran itu masih melekat di hati Xiao Yan. Meskipun suara ini sangat samar, itu masih memasuki telinga Xiao Yan. Dia melemparkan tatapan terkejutnya ke arah gulungan hitam gelap itu. Pada saat ini, permukaan gulungan itu sudah retak terbuka, membentuk garis retakan kecil. Suara retakan yang dia dengar sebelumnya dipancarkan dari dalam. Dengan kesuksesan ini, Xiao Yan akhirnya meletakkan kekhawatiran di dalam hatinya. Douki yang kuat melonjak seperti semburan dari setiap sudut tubuhnya. Akhirnya, itu mengalir ke gulungan hitam gelap di bawah kendali Xiao Yan. Setelah menuangkan lebih banyak Douki, garis retakan di permukaan gulungan hitam secara bertahap meningkat. Ada cahaya samar berwarna keemasan yang merembes keluar dari antara garis-garis retakan. Ketika gelombang kuat Douki lainnya mengalir ke dalam gulungan itu, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa kemampuan gulungan itu untuk menyerap Douki tampaknya telah benar-benar menghilang. Segera, dia melihat bahwa garis retakan pada gulungan itu dengan cepat menyebar sebelum akhirnya menutupi seluruh gulungan. Cahaya keemasan yang cerah tiba-tiba melesat keluar dari gulungan itu saat ditutupi dengan garis-garis retak. Intensitas cahaya itu adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan mata Xiao Yan merasakan sakit yang menusuk. Itu memaksanya untuk tidak punya banyak pilihan selain segera menutup matanya. Ledakan! Gulungan hitam gelap itu tiba-tiba pecah tepat saat Xiao Yan menutup matanya. Sekelompok besar cahaya keemasan melesat keluar, dan menerangi seluruh ruang rahasia sampai berwarna emas cerah. Itu sangat indah. Xiao Yan buru-buru membuka matanya saat mendengar suara gulungan itu pecah. Dia melihat gulungan yang rusak di tanah dan tidak punya waktu untuk meratap ketika dia menemukan sekelompok besar cahaya keemasan berlama-lama di udara di depannya. Ada sesuatu yang menggeliat di dalam cahaya keemasan. Sekilas, sepertinya itu semacam tulisan. Tulisan cahaya keemasan yang pekat ini membuat Xiao Yan pusing saat melihatnya. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke samping dan perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke depan sebelum akhirnya menempatkannya ke dalam kelompok cahaya keemasan. Klaster cahaya keemasan juga mulai menggeliat intens saat Xiao Yan mengulurkan tangannya ke dalamnya. Itu berputar segera sebelum akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan yang melesat langsung ke kepala Xiao Yan. Cahaya keemasan memasuki kepala Xiao Yan tanpa perlawanan saat melakukan kontak. Xiao Yan tiba-tiba meraih kepalanya dan mengeluarkan tangisan sedih saat cahaya keemasan memasuki kepalanya. Kepalanya tampak seolah-olah sejumlah besar benda dituangkan dengan paksa ke dalamnya, menyebabkannya memiliki perasaan yang meningkat di mana ia akan meledak. Namun, rasa sakit dari perasaan meningkat semacam ini datang dan pergi dengan cepat. Rasa sakit yang hebat berangsur-angsur menghilang dalam 10 detik lebih. Seluruh tubuh Xiao Yan tampaknya menjadi lemah setelah rasa sakit yang hebat menghilang. Dia memiringkan kepalanya, dan jatuh ke tempat tidur.
Dadanya naik turun berulang kali, dan wajahnya membawa putih pucat. Jelas, cahaya keemasan yang telah memasuki pikirannya sebelumnya telah menyebabkan dia sedikit menderita. Apa sebenarnya benda ini? Xiao Yan hanya memulihkan pikirannya setelah berbaring di tempat tidur sebentar. Telapak tangannya mengusap kepalanya, yang masih merasakan sakit yang luar biasa, saat dia berbicara dengan lemah. Tentu saja tidak ada yang menjawab pertanyaan Xiao Yan di ruang rahasia yang kosong ini. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa mengatupkan giginya dan bangun setelah merengek di tempat tidur sebentar. Setelah itu, dia menyilangkan kaki dan tenggelam ke dalam pikirannya. Dia memasuki otaknya untuk mencari cahaya keemasan dari sebelumnya. Pikiran Xiao Yan baru saja memasuki otaknya ketika cahaya keemasan terang melesat ke arahnya. Dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa ini pada dasarnya adalah dunia yang terdiri dari cahaya berwarna emas. Jumlah karakter yang tak terhitung jumlahnya diaglomerasi dari lampu emas dan cocok satu sama lain di ruang kosong di depannya. Akhirnya, mereka memutar dan berbalik, mengatur diri mereka menjadi tirai tipis di udara. Karakter besar berwarna emas bersinar dari tirai tipis, menyebabkan mata Xiao Yan merasakan sedikit sakit. Teknik segel dewa. Di kelas tingkat tinggi. Legenda mengatakan bahwa itu diciptakan dari dou di tertentu selama zaman kuno. Ini memiliki total 5 gaya. Segel gunung terbuka, segel membalik laut, segel tanah terbalik, segel penguburan langit, dan segel dewa kuno. Setiap segel dihubungkan satu sama lain. Ketika seseorang mencapai penguasaan penuh dari kelima segel, seseorang akan dapat membalik laut, membalikkan lautan, dan menelan langit dan bumi. Ini sebanding dengan teknik dou kelas Tian di puncaknya. Namun, seseorang harus berada di kelas dou Uang untuk berlatih segel ini. Jika tidak, seseorang akan gagal dan menderita kepahitan sendirian. Sungguh nama yang mendominasi. Pikiran Xiao Yan agak kesurupan saat dia membaca beberapa kata besar. Nama setiap segel menyebabkan Xiao Yan merasa kagum dan aura sombong. Sesuatu yang diciptakan oleh Dou Di. Ini adalah teknik Dou dengan asal yang paling luar biasa di antara mereka yang dia temui. Selain itu, dibutuhkan kekuatan seseorang untuk mencapai kelas Dou Uang untuk mempraktikkannya. Bukankah persyaratan benda ini agak terlalu tinggi? Xiao Yan segera mendecakkan bibirnya dan menghela nafas saat melihat kalimat terakhir. Teknik Dou aneh semacam ini adalah yang pertama dari jenisnya yang pernah dilihat Xiao Yan. Seorang ahli Dou Uang sudah disebut orang kuat di benua itu. Namun, di sini, dia baru saja mencapai kualifikasi untuk melatihnya. Tidak heran bahkan Sun Er begitu serius saat itu. Sepertinya yang disebut teknik segel dewa, ini memang luar biasa. Xiao Yan merasakan pemahaman yang tiba-tiba saat dia mengingat ekspresi serius Sun Er saat itu. Di atas pemahamannya yang tiba-tiba, dia juga merasakan emosi penuh kasih terhadap gadis itu. Dia dengan mudah menyerahkan teknik Dou tingkat tinggi kelas D ini, yang cukup untuk menyebabkan para ahli di benua itu menjadi gila kepadanya. Kasih sayang ini. Namun, mengapa teknik Dou ini hanya memiliki beberapa kata pengantar yang singkat? Bagaimana seseorang mempraktikannya? Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan bingung saat dia melihat tirai kata cahaya keemasan. Dia merasakan kabut di kepalanya. Benda ini mungkin kuat, tapi itu terlalu misterius. Itu bahkan tidak menyebutkan sedikit tentang bagaimana mempraktikannya. Tirai cahaya keemasan yang terang tiba-tiba bergetar saat Xiao Yan merasa bingung. Cahaya keemasan segera melesat keluar dari hatinya. Cahaya keemasan yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan terkejut. Namun, dia tidak menghindarinya. Dia tidak percaya bahwa Sun Er akan meninggalkan apapun yang akan menyakitinya. Cahaya keemasan melewati pikiran Xiao Yan. Dalam sekejap, ada sesuatu yang samar-samar tercetak jauh di dalam pikirannya. Xiao Yan perlahan menutup matanya. Semburan informasi datang berkerumun. Xiao Yan membacanya secara rinci, dan menemukan metode untuk mempraktikkan teknik segel dewa di antara informasi ini. Namun, tampaknya hanya ada metode untuk mempraktikkan segel gunung terbuka dan segel membalik laut di dalamnya. Tidak ada catatan tentang segel tanah terbalik yang tersisa, segel penguburan langit, dan metode pelatihan segel dewa kuno di dalamnya. Xiao Yan agak tertekan saat mempelajari semua informasi. Dia masih gagal menemukan metode pelatihan untuk 3 segel terakhir yang tersisa. Dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Tampaknya teknik Dou yang diberikan Sun Er kepadanya tidak lengkap.
Sama seperti Xiao yang telah sepenuhnya memeriksa informasi, ada suara lembut, akrab, indah yang tiba-tiba dan perlahan dipancarkan di akhir informasi. Suara yang akrab itu menyebabkan pikiran Xiao Yan bergetar hebat. Xiao Yan gege, jika kamu dapat membuka gulungan itu dan mendengarkan pesanku, kamu seharusnya sudah maju ke Douang. Haha, Sun Er pertama-tama akan memberi selamat kepada Xiao Yan gege di sini. Tidak banyak waktu, jadi saya tidak bisa meninggalkan terlalu banyak kata. Xiao Yan gege harus mengingat kata-kata Sun Er. Teknik segel dewa adalah salah satu teknik dou paling mendalam di klan saya. Sun Er juga belum mendapatkan 3 segel terakhir. Oleh karena itu, saya hanya dapat meninggalkan Xiao Yan gege dengan 2 segel pertama. Berlatih, segel gunung terbuka, setidaknya akan membutuhkan kekuatan seorang Douang. Adapun, flipping sisil, yang terbaik adalah Anda mempraktikannya hanya setelah Anda mencapai kelas Dou Huang. Selain itu, jika Xiao Yan gege mempelajari teknik gunung terbuka, berjanji pada Sun Er bahwa Anda akan menggunakannya sesedikit mungkin kecuali itu adalah momen penting. Teknik segel dewa adalah teknik rahasia yang diturunkan dalam klan saya. Jika bocor, maka klan pasti akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Oleh karena itu, Xiao Yan gege harus menggunakannya dengan hati-hati. Selain itu, Xiao Yan gege, Sun Er merindukanmu. Berhati-hatilah. Suara lembut dan lembut itu perlahan bergema di benak Xiao Yan sebelum berangsur-angsur menghilang. Pikiran Xiao Yan mulai bergetar karena kalimat terakhir. Gadis imut itu benar-benar telah melakukan terlalu banyak untuknya. Pikiran Xiao Yan perlahan menarik diri dari kepalanya. Dia perlahan membuka matanya di dalam ruang rahasia. Dia agak linglung saat mempelajari gulungan yang rusak di tanah. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengencangkan tinjunya. Suaranya yang bergumam perlahan bergema di seluruh ruang rahasia. Sun Er, tunggu aku. Aku pasti akan pergi dan mencarimu. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Tidak ada satu orang pun di aula besar ketika Xiao Yan keluar dari ruang rahasia. Dia merasa agak terkejut dengan hal ini sebelum dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia mencari tempat duduk dan mendudukkan tubuhnya dengan lemah di atasnya sebelum menghembuskan napas dengan nyaman. Semua kesibukan selama periode ini telah menyebabkan dia merasa sedikit lelah. Berderit. Pintu aula dibuka dengan lembut ketika Xiao Yan sedang memulihkan diri dengan mata tertutup. Segera, bayangan panjang terbentuk saat sinar matahari mendarat di sosok tinggi. Kegembiraan melintas di mata cantik wanita yang telah mendorong pintu terbuka ketika dia melihat Xiao Yan beristirahat di kursi dengan mata tertutup. Segera, dia menjadi takut mengganggu istirahatnya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia mulai mundur. Haha, kenapa kamu masih pergi setelah kamu masuk? Suara hangat tiba-tiba terdengar. Ini mengejutkan wanita yang menghentikan langkahnya yang menarik diri. Matanya yang cantik melirik dan melihat bahwa Xiao Yan, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tanpa sadar telah membukanya. Dia sekarang menatapnya sambil tersenyum. Apakah lukamu baik-baik saja? Xiao Yu berdiri di depan pintu. Tatapannya melihat ke segala arah saat dia bertanya dengan lembut. Sejak kapan kamu begitu lembut? Xiao Yan terkejut saat dia melihat Xiao Yu. Wanita ini telah galak terhadapnya sejak dia masih muda. Kapan dia berbicara dengan kelembutan seperti itu? Xiao Yu langsung merasa sedikit marah saat mendengar kata-kata terkejut Xiao Yan. Bocah ini masih memiliki lidah yang fasih meskipun tidak bertemu selama 2 tahun. Namun, itu juga karena kata-kata akrab Xiao Yan yang menyebabkan ketidaktahuannya perlahan menghilang dan keakraban masa lalu perlahan kembali. Xiao Yu menjadi belak-belakan setelah meninggalkan ketidaktahuan di dalam hatinya. Dia melangkah masuk dengan kaki seksinya yang panjang, kaki yang didambakan Xiao Yan saat itu, dan berjalan ke aula. Setelah itu, dia duduk di kursi di samping Xiao Yan. Baru kemudian dia menoleh dan melihat wajah yang dikenalnya yang berisi senyuman. Setelah tidak melihatnya selama 2 tahun, orang ini, yang telah membuatnya sakit kepala saat itu, menjadi jauh lebih dewasa. Wajahnya yang muda dan lembut cerah dan jernih ketika dia tersenyum, memberi orang semacam kenyamanan yang tidak diketahui. Apakah kalian semua baik-baik saja selama 2 tahun terakhir ini? Xiao Yan memimpin untuk memecah kesunyian. Ini adalah pertama kalinya dia sendirian dengan Xiao Yu setelah muncul dari bawah tanah. Meskipun dia datang ke gerbang Pan, sekali terakhir kali, dia tidak banyak berbicara dengan Xiao Yu dan yang lainnya karena dia terdesak waktu. Xiao Ning dan Xiao Mei juga telah memasuki akademi dalam. Mereka melakukannya dengan sangat baik dengan perlindungan gerbang Pan.
Xiao Yu menganggukkan kepalanya dan menghela nafas. Dia segera memindai Xiao Yan sebelum berbicara dengan agak marah, kamu harus lebih berhati-hati ketika kamu melakukan sesuatu di masa depan. Apakah Anda tahu keputusasaan yang kami rasakan di hati kami setelah Anda ditelan oleh api surgawi? Sekarang, kamu adalah satu-satunya orang yang dapat merevitalisasi klan Xiao. Jika ada kecelakaan yang terjadi padamu, kemungkinan tidak ada yang bisa membalaskan dendam anggota klan kita. Xiao Yan tertawa pahit saat dia melihat Xiao Yu yang alisnya telah vertikal. Hanya setelah kata-katanya terdengar, dia menghela nafas, seseorang harus memiliki kekuatan jika ingin membalas dendam. Bagaimana mungkin tidak ada risiko saat mendapatkan kekuatan? Xiao Yan merasa menyesal terhadap generasi muda klan Xiao. Alasan klan Xiao menghadapi bencana seperti itu terkait dengannya. Anggota klan menderita luka serius dan kematian. Beberapa orang tua dari generasi muda bahkan telah kehilangan nyawa mereka. Meskipun dia tidak sepenuhnya disalahkan untuk ini, rasa bersalah itu masih ada. Xiao Yu tidak bisa berkata-kata saat dia melihat wajah Xiao Yan yang agak kurus. Meskipun orang ini tidak pernah menunjukkan kekhawatiran di hatinya di wajahnya, kemungkinan tekanan yang dia rasakan sangat besar. Dia dengan jelas memahami kepentingannya sendiri bagi klan Xiao. Selain itu, ada masalah paman Xiao yang hilang. Jangan bahas masalah ini. Xiao yang tersenyum saat merasakan suasananya menjadi agak berat. Dia mengubah topik pembicaraan dan menggoda, sudah 2 tahun. Apakah ada orang yang beruntung berhasil merayumu? Ci, bagaimana bisa semudah ini merayu wanita ini? Rona merah muncul di wajah Xiao Yu saat dia menampar bibirnya. Dia tiba-tiba mengeluarkan beberapa kartu dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini saat ini adalah kartu energi api dari Gerbang Pan. Wu Hao dan Hu Jia telah mengatakan untuk menyerahkan ini kepada Anda ketika Anda benar-benar pulih dari luka-luka Anda. Bagaimanapun, Anda adalah pemimpin sejati Gerbang Pan. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia tidak menerimanya tetapi hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berbicara dengan suara lembut, saya bukan satu-satunya orang yang memiliki pujian atas pencapaian Gerbang Pan saat ini. Saya mungkin tidak akan tinggal terlalu lama di Akademi Jianan. Lebih baik kalian semua mengurus hal-hal ini. Anda akan pergi. Mau kemana? Ekspresi Xiao Yu sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Suaranya tergesa-gesa saat dia berbicara. Saya secara alami kembali ke Kekaisaran Jiama. Xiao Yan tersenyum. Namun, kilatan dingin samar berkedip di dalam matanya yang hitam pekat. Aku harus menyelesaikan dendam sejak saat itu kan? Kamu akan mencari Mystic Cloud Sect? Saya juga akan pergi. Saya ingin melihat anggota klan yang selamat. Haha, tidak perlu terburu-buru. Seharusnya masih ada jangka waktu sebelum saya kembali. Kali ini, akan ada pertarungan sengit besar ketika saya kembali. Oleh karena itu, saya harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Saya pernah diusir dari kekaisaran saat itu. Saya tidak ingin diusir untuk kedua kalinya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, adapun kalian semua, akan lebih baik jika kamu tetap di Akademi Jianan. Ini adalah tempat Raman. Jangan menyela. Saya tidak mengunjungi kerabat kali ini. Sebaliknya, itu akan menjadi pertempuran sejati sampai mati. Anda harus memahami dengan jelas seberapa kuat sekte awan berkabut di dalam Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, saya tidak dapat mengambil risiko apapun. Xiao Yu hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan sedih saat melihat ekspresi tegas Xiao Yan dengan bibir terkatup rapat. Saat ini, klan Xiao dalam kondisi babak belur. Sebagai orang-orang dari generasi muda, mereka hanya bisa mematuhi semua pengaturan Xiao Yan. Selain itu, Xiao Yan bukan lagi pemuda yang disengaja setelah beberapa tahun ini. Bahu dia saat ini sudah memiliki kemampuan untuk memikul semua beban. Keberaniannya itu juga menyebabkan mereka tidak punya banyak pilihan selain patuh. Tenang. Kalian semua dapat kembali ke Kekaisaran Jiama setelah aku menyelesaikan semuanya. Xiao Yan menepuk pundak Xiao Yu dan tertawa. Xiao Yu mengangguk tak berdaya. Dia segera sepertinya mengingat sesuatu saat dia berkata, oh benar, sepupu Xiao Li sepertinya mencarimu. Yang terbaik adalah Anda pergi dan menemuinya. Aduh. Xiao Yan mengangkat alisnya sebelum mengangguk sedikit. Dia mengobrol dan tersenyum dengan Xiao Yu sedikit lebih lama. Setelah itu, dia memimpin untuk berdiri dan mencari Xiao Li. Kakak kedua, apakah kamu mencariku untuk sesuatu? Xiao Yan secara kebetulan melihat Xiao Li di kamar Xiao Li dan segera bertanya sambil tersenyum.
Apakah lukamu baik-baik saja? Xiao Li juga bersukacita saat melihat Xiao Yan. Yang pertama menariknya ke kamar dan bertanya dengan prihatin. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya berhenti di tubuh Xiao Li saat dia menunggu yang terakhir berbicara. Xiao Li merenung sejenak sambil diawasi oleh Xiao Yan. Setelah itu, dia perlahan berbicara, saat ini, wilayah sudut hitam, telah menjadi kacau karena pembubaran aliansi hitam. Ini bukan kesempatan yang buruk. Wilayah sudut hitam, mungkin kacau, tetapi ada cukup banyak orang kuat yang hadir. Jika kita bisa mengumpulkan mereka, mereka kemungkinan akan sangat membantu ketika kita membalas dendam pada Mystic Cloud Sect di masa depan. Kamu ingin mendirikan faksi di wilayah sudut hitam? Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan suara lembut, orang-orang di sana adalah orang-orang mengerikan yang tak terkendali yang menjilat darah dari pedang mereka. Tidak akan mudah untuk mengumpulkannya. Hehe, orang-orang ini memang sangat kejam. Jika seseorang ingin mengendalikan mereka, seseorang harus lebih ganas dari mereka. Bawahanku sekarang juga orang-orang yang sangat angkuh di masa lalu. Namun, mereka akhirnya masih mematuhi perintah saya sekarang. Xiao Li tertawa. Seharusnya tidak terlalu sulit jika kamu bersedia membantuku kali ini. Meskipun, Gerbang Pan, mungkin memiliki potensi yang cukup besar tetapi mereka hanyalah siswa. Selain itu, karena faktor lingkungan, Anda tidak bisa terlalu ketat dengan mengharuskan mereka untuk mematuhi perintah Anda. Namun, wilayah sudut hitam, berbeda. Seseorang bisa saja membunuh mereka yang tidak patuh di sana. Karena itu, jauh lebih mudah untuk mengendalikannya. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda memiliki kekuatan yang cukup. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia menyuarakan pikirannya, orang-orang dari wilayah sudut hitam, itu memang memiliki kemampuan tempur yang cukup kuat. Jika kita bisa mengendalikannya, akan ada cukup banyak manfaat bagi kita. Bagaimanapun, Sekte Awan Berkabut memiliki banyak orang kuat dan beberapa hal sulit dicapai sendirian. Begini, kamu tidak keberatan kan? Xiao Li bersukacita saat dia bertepuk tangan dan berbicara. Jika saudara kedua memiliki kemampuan, kamu bisa pergi dan melakukan apa yang kamu suka. Anda dapat datang dan mencari saya jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Bagi mereka yang keberatan, mati. Xiao Yan mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya dengan niat membunuh yang tegas. Haha, bagus. Anda berani. Xiao Li tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk pundak Xiao Yan dan segera berkata, namun, masih ada masalah besar. Apa itu? Xiao Yan terkejut saat dia bertanya. Akademi Dalam. Xiao Li berbicara dengan suara yang dalam. Akademi Dalam? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Akademi Dalam selalu memiliki rasa takut terhadap beberapa faksi yang terlalu kuat dalam wilayah sudut hitam. Aliansi Hitam adalah contoh terbaik. Jika kita berhasil mendirikan faksi di wilayah sudut hitam, kemungkinan itu akan menarik perhatian Akademi Dalam. Pada saat itu, Xiao Li mendecakkan bibirnya dan berbicara kepada Xiao Yan, oleh karena itu, kamu harus meyakinkan Suqian sebelum membuat keputusan. Jika tidak, cepat atau lambat akan ada masalah. Bahkan mungkin ada kemungkinan bertemu dengan pedang yang terhunus. Xiao Yan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tertawa pelan dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Akademi Dalam selalu memperhatikan faksi-faksi yang terlalu kuat dalam wilayah sudut hitam, karena mereka khawatir mereka akan bertindak melawan Akademi. Niat kami tidak terletak di bidang ini, dan tidak harus ada konflik dengan mereka. Selain itu, kami juga dapat membantu mereka memantau faksi lain. Ini tidak menyakiti Akademi Dalam. Ini mungkin masalahnya, tapi aku masih berpikir bahwa yang terbaik adalah memberitahu mereka tentang hal itu untuk menghindari masalah di masa depan. Xiao Li menyuarakan pikirannya. Karakternya kejam dan berhati-hati. Dia pada dasarnya tidak mempercayai siapapun selain beberapa kerabat. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berdiri dan berkata, baiklah. Saya akan pergi dan mencari penatua pertama untuk membahasnya. Jika dia setuju, Anda bisa menuju ke wilayah sudut hitam. Jika masalah ini berhasil, kita tidak perlu lagi sedikit pun takut bahkan jika Sekte Awan Berkabut menggerakkan seluruh sektenya.